Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum BMI Cabang Bangkalan Komisariat Teknik, yang saya hormati pemateri pada malam hari ini, serta teman-teman panitia dan peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberikan kami semua kesempatan untuk berkumpul online pada malam hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Dwi Febriani selaku moderator dalam acara webinar pengenalan machine learning dengan tema The Power of Preprocessing in Machine Learning. Selanjutnya, untuk materi kita pada malam hari ini, yaitu Kak Silviana Nurhamidah yang sedang menempuh studi S2-nya di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Beliau bekerja dalam bidang front-end developer and application quality assurance tester dan juga membuka lowongan kerja di bidang IT dengan jam kerja freelance. Beliau memiliki beberapa pengalaman kerja, di antaranya yaitu membuat aplikasi peminjaman ruang berbasis web dan Android, kemudian di Twistcode menjadi software quality assurance pada September 2021 hingga Februari 2022. Kemudian di Dot Indonesia sebagai Software Quality Assurance Engineer pada Juni 2022 hingga saat ini. Mungkin kita sapa dulu materi kita pada malam hari ini, Kak Silviana. Halo Kak Silvi. Halo, Mbak. Ya, suara saya terdengar kan ya? Halo, tes. Iya, gimana nih Kak kabarnya? Oke, Oke, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Uh, Kayaknya udah nggak sabar nih Kak buat ngisi pemateri Wah, pada hari ini. oke, siap. Oke. Jadi materi hari ini yaitu pengenalan machine learning. Untuk machine learning sendiri itu adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang fokus pada pengembangan sistem yang dapat belajar dari data. Dalam moderasi machine learning dapat digunakan untuk berbagai hal seperti moderasi otomatis konten, analisis sentimen komentar pengguna, hingga deteksi pola-pola perilaku anomali. Mungkin untuk lebih jelasnya tentang machine learning nanti akan dijelaskan oleh Kak Silviana. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa ditanyakan nanti setelah masuk ke setelah masuk ke sesi tanya jawab. Langsung saja untuk Kak Silviana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mbak. Oke, saya izin share screen ya. Oke, saya izin konfirmasi apakah sudah terlihat ya untuk share screen saya. Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Oke, sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Silviana Nurhamidah ya. Saya sebagai mahasiswa S2 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika ya. Namun saya juga bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaan software application yang bergerak di bidang bergerak di bidang jasa sebagai quality assurance engineer ya, hingga saat ini. Oke, Oke, mungkin ini hanya sepintas pengenalan terkait tentang saya ya.
Mungkin untuk lebih detailnya bisa kunjungi LinkedIn saya ya, dan bisa ingin mengetahui riset-riset tentang riset-riset yang sudah saya buat, bisa kunjungi juga di Scholar Google Scholar saya ya, di bawah ini ya. Oke, next. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan eh, tema tentang power of preprocessing in machine learning ini ya, em, di sini saya akan mengklaim terlebih dahulu kalau di sini eh, kita statusnya sama-sama mahasiswa, gitu ya. Jadi di sini saya ingin berdiskusi, gitu ya. Jadi tidak ada jadi tidak menggurui, gitu ya. Tapi prosesnya di sini adalah kita berdiskusi apa yang nantinya kurang dari presentasi saya, monggo dikoreksi atau monggo disanggah dan berikan improve untuk kedepannya bagaimana, gitu ya. Supaya kenapa? Karena tujuannya dari adanya webinar ini supaya lebih eh, memberikan manfaat untuk lingkungan ke depannya, masalah yang terjadi di lingkungan ke depannya, dan kita bisa menyelesaikan ini dengan machine learning gitu ya. Karena kenapa? Karena machine learning ini menurut saya itu sangat-sangat penting ya. Dan aplikasi yang kita buat ya. Jadi gini, aplikasi yang kita buat tanpa ada sentuhan mesin learning itu mungkin eh, bagian aplikasi yang bergerak di bidang hanya untuk em, hanya untuk eh, ya kepentingan perusahaan atau kepentingan pribadi gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan mesin learning itu kita bisa memberikan solution yang efektif ya untuk pengembangan lebih lanjutnya gitu ya. Memberikan output yang baik gitu ya. Sampai hingga memberikan akurasi yang baik dan membantu eh, untuk infrastruktur atau organization selanjutnya gitu ya, berkembang lebih baik seperti itu. Oke, the power of preprocessing in machine learning gitu ya. Oke, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan kepada adik-adik ya atau teman-teman karena kita sebaya ya. Kita sebaya angkatan, kita sebaya. Mungkin umur saya tidak jauh dari teman-teman semuanya ya. Paling bedanya cuman ya mungkin 1 atau 2 tahunan gitu ya. Mungkin kita tidak berbeda terlalu jauh gitu ya. Karena rata-rata eh, anak mahasiswa semua kan ya. Bagaimana? Iya, Oke, ya mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita akan masuk ke apa itu machine learning gitu ya. Pengertian dari machine learning itu sendiri kan ya. Ya, betul yang disebutkan oleh Mbak moderator itu tadi ya. Nah, machine learning itu adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI atau artificial intelligence yang memungkinkan sistem komputer untuk secara otomatis belajar dari pengalaman data tanpa harus diprogram ulang. Maksud dari kata cabang dari kecerdasan buatan itu gimana? Ya kan? Mesin learning. Kalau kita mesin sama learning. Mesin itu mesin, learning itu adalah pembelajaran. Atau berarti kan kalau mesin learning, kalau digabungin, mesin yang akan selalu belajar, 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 belajar. Jadi kalau mesin saja mau belajar secara terus-menerus, kenapa kita tidak? Itu kan ya. Jadi mesin learning ini sangat-sangat populer ya untuk yang sekarang. Maka dari itu, eh, ketika mesin learning ini belajar secara terus-menerus, dia itu akan diinputkan oleh data, ya, oleh data. Dia akan pasti membutuhkan data. Tidak mungkin dia akan belajar tanpa data. Tidak mungkin dia akan melearning tiap hari, ya kan, tanpa adanya data. Ya, jadi mesin learning tanpa data itu sama dengan tidak ada fungsinya. Tapi kalau data tanpa mesin learning, ya mungkin keputusannya atau hasil akhirnya tidak
secanggih itu ya. Karena zaman dulu itu ada data yang kita bisa melakukan rekapitulasi secara manual ya. Namun dengan adanya mesin learning ini sungguh sangat memberikan eh, kontribusi yang sangat besar bagi industri, bagi pembisnis dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kenapa mesin learning itu dianggap mesin yang selalu belajar? Berarti kan mesin yang selalu belajar, berarti kan mesin itu cerdas. Kalau mesin itu cerdas, berarti kan dia memiliki, dia itu bagian dari kecerdasan buatan. Kecerdasan, kenapa disebut bagian dari kecerdasan buatan? Karena kecerdasan tersebut itu dibuat. Dibuatnya sama siapa? Dibuatnya sama manusia. Jadi mesin learning, mesin yang selalu belajar, kan, dari merupakan cabang dari kecerdasan buatan. Ya, itu eh, yang poinnya adalah dia itu merupakan dari cabang kecerdasan buatan. Itu aja poinnya sih. Tapi dia perlu data, ya kan? Perlu data untuk melakukan pemrosesannya, gitu ya. Tanpa ada data, dia tidak bisa melakukan proses. Sama saja dia bohong karena tidak melakukan learning sama sekali, gitu ya. Oke, itu menurut teori. Namun ada yang mengatakan menurut ahli, menurut Ethem Alpidin, gitu ya. Dalam bukunya namanya Introduction to Machine Learning, gitu ya. Ada Ethem Alpidin mendefinisikan bahwa machine learning itu merupakan sebuah disiplin yang mempelajari algoritma yang mampu memprediksi atau mampu memberikan keputusan tanpa eksplisit diprogram untuk melakukan dan melalui penggunaan data. Oke, ini maksud dari sebuah disiplin. Machine learning itu kenapa disebut multidisiplin ilmu, gitu ya? Karena eh, misalkan nih kita jurusannya dari RPL, gitu ya. Kita jurusannya dari keamanan jaringan, gitu ya. Nah, mesin learning itu bisa masuk ke RPL, bisa masuk ke keamanan jaringan, bisa masuk ke semua bidang gitu ya. Itu mesin learning gitu ya. Karena di situ pasti membutuhkan keputusan-keputusan. Misalkan nih, saya membuat aplikasi. Kita berbicara sebagai RPL gitu ya. Hmm, RPL kan lebih kepada aplikasi gitu ya. Kita membuat suatu sistem sistem geografis gitu ya, misalkan. Dalam sistem geografis itu kan pasti membutuhkan keputusan pada hasil akhirnya. Keputusannya apa? Dia bisa nggak memprediksi tahun depan? Dia bisa nggak mengkategorikan, ya kan? Mengkategorikan eh, tiap desa, mengkategorikan tiap kelurahan. Nah, itu bagaimana caranya? Tidak mungkin hanya aplikasi dengan aplikasi website tanpa sentuhan mesin learning itu jadi, gitu ya. Itu. Jadi eh, dia itu bisa, mesin learning itu bisa berkecimpung kemana saja. Ke bagian keamanan jaringan, bisa, ya kan? Karena semua sekarang itu membutuhkan prediksi, membutuhkan klasifikasi, ya kan? Membutuhkan eh, sebagai di dunia bisnis juga seperti itu, gitu ya. Oke, sehingga dengan adanya mesin learning ini semua akan terbantu, gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Oke, apa saja sih dataset yang diperlukan dalam mesin learning gitu kan ya? Jadi sebenarnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu ini. Ada jenis data yang perlu kita ketahui dulu sebelum kita masuk ke mesin learningnya. Jadi kita harus paham dulu konsep datanya gitu ya. Ada konsep data yang perlu kita paham ya. Ada konsep data yang perlu kita tahu. Salah satunya apa? Yang pertama ada jenis data. Oke, baik. Di jenis data itu kita ada dua. Ya, ada data terstruktur sama ada data yang tidak terstruktur. Oke, data terstruktur itu seperti apa sih? Dan kenapa kita perlu data? Ya, seperti yang saya ucapkan.
di awal ya, kita perlu data ya karena mesin learning tanpa data ya sama aja tanpa gak ada gunanya gitu ya. Gitu ya. Karena apa yang mau dia learning kan kalau nggak ada data, ya kan? Apa yang mau dia pelajari kalau nggak ada data, ya kan? Oke, jadi eh, jenis data ada struktur. Jenis data struktur itu seperti apa, gitu kan ya? Jenis data struktur itu misalkan nih data diri ada nama mahasiswa, ada alamatnya, itu data terstruktur. Ya, NRP-nya atau NIM-nya itu semuanya termasuk data struktur. Namun kebanyakan yang dipakai dalam proses mesin learning itu kebanyakan data unstruktur sih, data tidak terstruktur ya. Kayak misalkan data gambar, data teks gitu ya. Oke, contoh kalau misalkan data gambar. Misal nih, kalian sekarang ini teman-teman sekarang ini lagi foto pakai kamera gitu kan ya, pakai kamera. Nah, itu foto kalian itu pengen diupload gitu ya. Terus pengen tahu kornea mata kalian. Kalian tuh termasuk orang eh, apa? Orang orang bule atau orang Indonesia asli gitu kan. Itu bisa. Terus dari kornea kan bisa kita mengetahui kan, yaitu menderita penyakit A, menderita penyakit B, itu bisa. Itu bisa dari kornea kalian gitu ya. Terus dari kornea kalian itu jaringan apa keamanan jaringan itu bisa mendeteksi. Jadi dia mendeteksinya mengambil data mesin learning menggunakan mesin learning gitu ya. Tapi itu sepertinya terlalu jauh ya pembahasan kita kalau sampai ke sana gitu ya. Itu hanya contoh gitu ya. Jadi dalam dalam gambar dalam gambar itu bisa mendeteksi semuanya. Jadi bisa mendeteksi kornea mata Anda, eh, bisa mendeteksi penyakit yang Anda derita gitu. Bisa, bisa, sangat bisa. Bahkan apa eh, gigi Anda gitu ya, gigi gitu ya. Gigi itu bisa dilakukan proses mesin learning gitu ya. Dari gambar. Misalkan nih kita punya scanan dari dokter gigi nih, scan scan gigi ya dari dokter gigi gitu ya. Itu tuh kita bisa melakukan eh, gambar itu tadi kita bisa melakukan proses mesin learning. Pokoknya ada datanya gitu ya. Ada data gambarnya gitu kan ya. Jadi nanti jadi itu merupakan eh, dataset yang diperlukan gitu ya. Oke, yang kedua ada sumber dataset. Nah, sumber datasetnya itu biasanya kan nggak mungkin nih kita punya struktur data gitu kan ya. Struktur data pemerintahan kan kita nggak mungkin nih punya. Ini biasanya bersifatnya formal ya, eh, private ya. Jadi jarang banget bahkan nggak mungkin gitu ya. Sebuah perusahaan atau sebuah instansi pemerintahan eh, membuka data membuka data struktur ini ya. Jadi kebanyakan yang memang digunakan eh, untuk di mesin learning itu kebanyakan data unstructured ini, gambar dan teks ini ya. Teks itu kenapa sih kan struktur itu punya teks juga gitu kan ya. Ya maksudnya teks itu data produk gitu ya. Ada data produknya gitu ya. Hmm. Ada data produknya. Jadi kayak misalkan harga laptop, harga apa itu namanya? Harga perinan, harga kursi, itu semuanya tuh itu termasuk data produk. Dan itu biasanya dijuluki ke data yang tidak terstruktur, data teks. Gitu ya. Oke, yang kedua, saya menjelaskan tentang sumber dataset. Nah, kita bisa dapat dari mana sih sumber dataset hanya untuk melakukan uji coba, gitu kan ya? Jadi, yang pertama kita bisa mengambil dari Kaggle, ya. Jadi Kaggle ini sangat booming sekali ya. Jadi, bagi kalian yang mau download data, silahkan gitu ya. Jadi di Kaggle ini, ya, di sini Kaggle buka aja website ini namanya kaggle.com gitu ya. Itu di sana eh, tapi harus register terlebih dahulu ya. Jadi di sana itu banyak sekali data-data yang gratis gitu ya. Kalau hanya untuk mau uji coba masalah mesin learning gitu ya. Silahkan datasetnya di sana sangat banyak sekali ya.
Kemudian UCI machine learning juga sama ya. Namun dia beda. Kalau di Kaggle itu apa biasanya lebih lengkap dan bisa di running gitu. Jadi kayak kita ngeran di eh, di Jupiter, aplikasi Jupiter gitu ya. Jadi ngerunningnya bisa otomatis gitu ya. Oke, saya biasanya pakai Kaggle ini untuk mencari-cari data untuk sebuah testing gitu ya, untuk sebuah training gitu ya. Terus UCI machine learning juga seperti itu ya. Oke, next. Oke, kalau kita sudah mengetahui apa itu machine learning, kita sudah mengetahui eh, apa jenis datanya, dataset apa gitu ya yang harus digunakan gitu ya. Udah nih, kita udah tahu semua nih tentang itu gitu ya. Apa sih yang belum kita tahu gitu kan? Yang belum kita tahu adalah langkah-langkahnya, teman-teman. Ya, langkah-langkahnya. Oke, langkah-langkahnya itu eh, kayak apa gitu kan ya? Itu kan perlu kita ketahui ya, langkah-langkahnya. Oke, langkah-langkah dalam mesin learning itu sebenarnya ada 5, karena 5 yang wajib diketahui. Ya, kalau yang satu ini itu fardu kifayah gitu ya, sunnah, sunnah untuk diketahui. Tapi kalau teman-teman sudah memahami level deployment, itu alangkah lebih baik sih, gitu. Oke, yang pertama kita harus tahu proses pengumpulan datanya. Ya, jadi kita harus tahu nih proses pengumpulan datanya gimana gitu kan ya. Nggak mungkin kita nggak tahu gitu kan. Misalkan nih saya ada di suatu sebuah apa itu? Misalkanlah sebuah kedinasan gitu ya atau BPBD gitu ya. Nah, kita harus tahu cara mengumpulkan datanya supaya dapat data eh, apa itu? Data jumlah eh, penyakit gitu ya. Jumlah penyakit misalkanlah katakanlah jumlah penyakit TBC gitu ya. Kita harus tahu berarti dia tuh melakukan sensus gimana gitu kan ya. Dia melakukan sensus gimana? Oh, berarti dia turun dulu. Nah, berarti kan pengumpulan datanya pakai apa itu? Pakai numerik gitu ya. Kalau desa A itu sekian penderitanya gitu kan ya. Jadi pengumpulan datanya seperti itu gitu ya. Kita harus tahu pengumpulan datanya itu gimana gitu ya. Namun biasanya kita tahu itu dari dari pemilik data ya. Misalkan dari apa? Kalau misalkan di BPBD itu apa ya namanya ya? Ya eh, administ enggak sih, bukan administratornya sih, tapi ya adalah bidang khususnya gitu ya. Biasanya di situ bercerita gitu ya gimana cara dapetin datanya itu. Jadi yang kedua adalah preprocessing data gitu ya. Kita harus tahu nih preprocessing data. Oke. Preprocessing data ini yang perlu sangat teman-teman ketahui gitu ya. Karena menurutku sih preprocessing data ini eh, gini ya. Kalau kita sebelum masuk ke model gitu ya, ke pemodelan mesin learning. Jadi sebelum masuk ke mesin learningnya ini dulu, itu kita harus berhadapan sama preprocessingnya dulu. Nah, di processing ini, di pre-processing data ini, itu tuh kita perlu tahu metodenya yang digunakan gitu kan ya. Itu ada metodenya juga gitu ya. Dan semua itu berkaitan dengan logik dan matematika gitu ya. Oke, eh, terkait preprocessing ini ya, pemrosesan data ini nanti akan kita kupas lebih lanjut ya di setelah sesi langkah-langkah. Jadi setelah preprocessing gitu ya, kita lakukan pemilihan modelnya dari data yang didapat. Misalkan nih saya dapat data teks, ya kan ya, atau data gambar gitu ya. Gimana nih saya pengen tahu gitu ya, pengen tahu eh supaya apa? Pengen tahu kalau kalau dengan data ini kita bisa menggunakan model apa gitu ya. Misalkan pemodelan di mesin learning itu sangat banyak sekali ya. Nanti kita akan kupas ini pemilihan model ini ya.
di apa ini di apa itu slide berikutnya gitu ya. Ada training model. Ini dilakukan setelah melakukan pemilihan model. Ada beberapa data, ada beberapa model yang tidak yang tanpa menggunakan training itu sudah bisa. Namun dia harus melakukan proses namanya itu preprocessing gitu ya. Terus kalau training ini hanya model-model tertentu. Jadi hanya untuk apa itu namanya eh, metode tertentu. Kayak misalkan CNN itu pakai ya NN, RNN, ANN itu banyak banyak sekali sih eh, pemodelannya itu ya. Apalagi kalau udah masuk ke NN. NN itu neural network. Ya. Kalau CNN itu konvensional neural network. Gitu ya. Di sana juga banyak ANN. NN itu banyak cabangnya. ANN, CNN, RNN gitu ya. NN aja itu ada gitu ya. Dan masing-masing dari model itu memiliki apa itu namanya? Memiliki masing-masing arsitektur gitu ya. Ada ResNet, MobileNet, V2, ada ya banyak sekali di sana ya. Itu untuk CNN saja. Beda nanti untuk RNN, beda nanti untuk NN, beda nanti untuk apa itu NN-nya gitu ya. Itu konsepnya sudah beda. Kalau kita bahas ke pemodelan NN, itu konsepnya udah beda gitu ya. Namun nanti paling akan ada pengupasan itu. Pengupas apa ya? Akan saya lebih jelaskan dikit ya mengenai NN di belakang di next berikutnya apa? Poin. Terus setelah itu ada evaluasi model. Evaluasi model itu dari model yang kita gunakan setelah kita training itu tuh mendapatkan akurasi berapa, ya kan? Akurasi itu adalah keakuratan model itu bekerja. Ya, keakuratan model bekerja itu berapa persen? Biasanya kalau akurasi itu semakin tinggi akurasinya, maka semakin bagus model itu berfungsi, model itu bekerja. Namun biasanya kalau loss-nya itu adalah loss-nya itu kalau misalkan semakin tinggi loss gitu ya, itu akurasi sama loss itu biasanya berlaku di NN itu ya. Kalau loss-nya itu eh, rendah gitu ya, rendah itu berarti bagus cara kerjanya aplikasinya. Tapi kalau loss-nya tinggi, akurasinya rendah, nah itu perlu dipertimbangkan. Apakah salah di preprocessingnya, apa salah di pemilihan modelnya, apa salah di bagian training modelnya, itu perlu diulang lagi ya, dikaji lagi tuh dari awal gitu kan. Oke, eh, dari tadi kita bahas NN ya. Apa sih apa selain NN apa ada lagi nggak sih? Ada. Selain NN tuh ada lagi. Itu namanya regression linear gitu ya. Kalau kalian mungkin pernah dengar gitu, teman-teman pernah dengar gitu ya. Ada regression linear, terus ada clustering ya. Clustering itu ada Cummings, ada hierarchical clustering gitu ya. Ada KNN gitu ya. Itu semuanya non apa ya non linear gitu ya. Biasanya pemodelan-pemodelan itu di apa di diimplementasikan gitu kan ya. Oke, next ini merupakan oh ya langkah terakhir adalah deployment. Deployment ini ya apa machine learning itu tadi diinkludkan dengan aplikasi. Jadi disatuin gitu, di merge dengan aplikasi itu. Gimana caranya ya kita bisa pakai Flux. Itu kita bisa pakai Flux, bisa pakai ya lain sebagainya lah. Jadi mesin learning itu katakanlah dia itu bagian perhitungannya. Jadi kalau kita dalam dunia itu ya mungkin kita bagian back end-nya, bagian back end engineer-nya. Jadi kita kan biasanya buat API itu, buat API itu. Jadi link dari API itu tuh biasanya diinputkan ke dalam sebuah
websitenya gitu atau ya di front end itu jadi dipanggil gitu dipanggil pakai Ajax atau dipanggil pakai lain sebagainya gitu ya itu terus setelah digabungin tuh eh, apa cara apa API dari apa API dari mesin apa cara kerja mesin learningnya itu. Kemudian baru aplikasi bisa dijalankan dan ketika aplikasi sudah sesuai ya kan itu dilakukan bisa dilakukan apa itu ya eh, deployment gitu ya. Deployment itu bisa biasanya sih oleh bisa di deploy. Jadi dimasukkan ke server dulu terus di deploy gitu ya. Itu sih. Hmm. Jadi pada saat website itu dijalanin, dia tuh, jadi kan ketika data itu diinputkan, dia tuh udah bekerja mesin learningnya gitu, udah otomatis nge-learning gitu ya, gitu. Oke, next. Oke, tadi kan kita udah eh, tahu nih langkah-langkahnya dalam mesin learning gitu ya. Ternyata di dalam mesin learning itu ada langkah-langkah banyak gitu ya, ada 6 tadi ya, kalau kita kupas tadi. Di salah satu langkah tersebut, kita tuh harus perlu tahu langkah-langkah yang lain. Nah, apa yang contohnya? Preprocessing. Preprocessing tersebut, kita perlu tahu nih langkah-langkah preprocessingnya gitu ya. Jadi nggak ngasal preprocessingnya itu. Ya, ngeprosesnya itu nggak ngasal gitu ya. Jadi memang benar-benar dilakukan ada stepnya. Jadi kalau misalkan langkah-langkah ini tidak dilakukan gitu ya, maka akan berdampak kepada hasil evaluation tadi, evaluation yang ini. Nah, evaluasi model itu tadi. Jangan-jangan hasilnya buruk ternyata belum dilakukan preprocessing secara baik gitu ya. Maka dari itu hasilnya buruk gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu. Oke, yang pertama langkah-langkah preprocessing itu data cleaning. Data cleaning itu pembersihan data, gitu ya. Apa sih yang dimaksud sama pembersihan data ini? Jadi gini, kita itu dapat data dari, misalkan katakanlah dari BPBD gitu ya. Nah, kalau kita dapat data dari BPBD itu kan nggak mungkin kan, datanya itu tanpa missing values gitu ya. Maksudnya datanya sangat rapi, nggak mungkin kan. Nah, ketika data yang kita dapatkan itu pasti acak-acakan bentuknya. Entah itu apa itu, entah itu ada missing values, outlier, dan data yang tidak relevan gitu ya. Itu eh, sangat mempengaruhi ke evaluation modelnya gitu ya. Jadi misalkan nih dari row 1 sampai row 10 gitu kan ya. Katakanlah row-nya ribuan gitu ya. Di row 10 sama di row 99 sampai row 120 gitu kan. Ternyata datanya kosong. Salah satu parameter itu tidak memiliki data. Datanya kosong. Nah, jadi itu tuh perlu gitu, kita perlu tahu gitu kan. Jadi sebelum kita melakukan ke pemodelan mesin learning itu kita perlu tahu datanya itu harus gimana gitu ya. Terus setelah itu data yang tidak relevan gitu ya. Data yang tidak relevan atau outliers gitu ya. Itu tuh kita perlu tahu juga apakah datanya itu outliers atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah dibersihkan semua, sudah oke datanya, baru eh, terus baru kita bisa melakukan pemilihan model kayak yang tadi itu ya, yang stepnya itu tadi. Terus ada data transformation, sorry ini tipe ya. Transformation. Jadi kan ada nih data itu yes or no gitu kan. Jadi biasanya sih data yang yes or no itu data status sih. Jadi udah menikah atau belum, cowok atau udah menikah atau belum itu yes no kan pasti jawabannya kan. Ini kalau menikah berarti yes, kalau belum berarti no gitu kan ya. Itu yes no itu eh, atau tidak
tidak iya gitu kan biasanya itu ada ya dalam sebuah aplikasi gitu kan ya. Jadi biasanya kalau data yes no itu tuh kita biasanya rubah dengan sifatnya numerik ya. Sifatnya numerik, gak mungkin yes no gitu kan yang dimasukin. Biasanya kita rubah menggunakan numerik gitu ya. Yes itu satu, no itu nol gitu ya. Jadi false true, yes sama dengan true atau satu gitu ya. Terus no itu sama dengan nol gitu ya. Oke, itu sih. Kemudian yang ketiga itu ada normalization. Nah, di sini nih, normalization. Mengatur skala data sehingga variabel-variabel berada pada skala yang sama gitu ya. Misal nih, normalization ini jangan salah ya. Di sini tuh banyak sekali metode yang digunakan gitu ya. Jadi metodenya normalization itu sangat banyak gitu ya. Banyak sekali ya. Eh, bisa menggunakan metode min max gitu ya. Tergantung dengan situasi datanya gitu ya. Bisa menggunakan metode yang lain juga. Normalisasi apa itu namanya? Normalisasi eh, apa ya namanya? Ya, kemudian saya lupa nama normalisasi yang lainnya gitu ya. Eh, kemudian di sini normalisasi itu digunakan untuk apa? Untuk menormalkan, gitu kan? Menormalkan data-data yang tadinya kotor banget, yang tadinya hanya, yang tadinya masih berantakan banget, itu dinormalkan menggunakan data normalisasi. Seperti itu. Oke, sorry, menggunakan metode normalisasi. Normalisasi itu ada min max. Min max itu ya menentukan minimum dan maksimumnya gitu ya. Sebuah eh, sebuah sebuah data gitu ya. Jadi hati-hati sebelum melakukan pemodelan itu perlu kita ketahui tiga ini ya. Mungkin bisa lebih gitu ya. Karena yang saya ketahui itu ada tiga ini yang biasanya saya lakukan gitu ya. Ada tiga ini. Itu bisa lebih menurut eh, orang lain mungkin ya. Tergantung tergantung preprocessing yang kita lakukan terhadap data yang kita punya gitu ya. Oke, next. Di sini eh, ada jenis-jenisnya mesin learning. Jadi setelah tahu mesin learning itu apa, langkah-langkah dari mesin learning, langkah-langkah dari preprocessing, ya kan? Kita udah nge-preprocessing data nih ceritanya, ya kan? Kita perlu tahu data yang udah kita preprocessing ini masuk ke jenis-jenis mesin learning apa. Kita perlu tahu itu gitu kan ya. Jadi yang pertama ada supervised learning gitu ya. Model dilatih dengan data yang sudah diberi label. Jadi kayak tadi itu labelnya itu kayak yes, no gitu. Biasanya kalau menggunakan yes, no ini model-model yang kayak eh ya apa naive Bayes gitu ya, regression linear itu seperti supervised learning ini. Terus yang kedua ada unsupervised learning ya. Model dilatih dengan data yang tidak memiliki label gitu ya. Terus ada reinforcement learning, metode pembelajaran di mana model belajar ini melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, ini semua kita akan bahas di next slide. Oke, sini ada supervised learning. Ya. Jadi supervised learning itu model yang dilatih, misalkan nih data email. Jadi kan di email itu ada pelabelannya tuh di pemrogramannya. Pesan mana yang masuk ke apa itu kotak masuk, pesan mana yang kudu masuk ke spam, gitu kan? Itu biasanya ada sih di email kayak gitu. Itu eh, prosesnya kayak gitu, gitu ya. Oke,
Model belajar mengenali pola dari teks email dan fitur lain, ya, seperti pengiriman atau kata kunci, untuk memprediksi apakah email baru termasuk spam atau tidak. Itu biasanya eh, di situ sih letak pelabelannya gitu ya. Terus salah satu contoh, beberapa contoh algoritma yang menggunakan pelabelan itu ya decision tree. Decision tree support vector mesin ya, itu SVM atau yang kita sebut biasanya dengan SVM. Terus ada logistic regression juga gitu ya. Ada banyak ya di sini sebenarnya. Jadi tapi saya tampilkan tiga decision tree. Decision tree itu sebuah pemodelan yang pemodelannya itu berupa seperti pohon. Dia akan bercabang seperti pohon gitu ya. SVM ini sangat-sangat eh, ini ya, sangat-sangat kompleks SVM ini dan sangat bagus biasanya hasilnya kalau kita menggunakan SVM ketimbang decision tree dan logistic regression. Tapi kembali lagi sih kepada datanya. Datanya memang cocok atau enggak. Biasanya kalau misalkan data yang sampai ribuan gitu, data teks yang sampai ribuan itu biasanya pakai SVM gitu ya. SVM karena SVM itu sangat-sangat bagus untuk untuk pengakurasiannya gitu ya. Karena di situ kan ada eh, apa konsep cara 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 data itu eh, apa itu diketahui gitu ya. Cara pernut data itu diperiksa semua kalau eh, SVM. Kalau di Decision Tree kan itu dia kayak pohon gitu sih. Itu. Oke, next. Unsupervised learning, ya kan? Dalam analisis perilaku pelanggan, data transaksi pelanggan digunakan untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen berbeda, misalnya pelanggan premium, pembeli sesekali, dan pelanggan yang sensitif terhadap harga, gitu kan? Oke, di sini sangat banyak sekali ya, kayak gitu ya. Misalkan nih, di salah satu perusahaan gitu ya, kita mau mengelompokkan eh, guru mana atau karyawan mana yang yang datang yang memenuhi standar, ya kan? Ya, yang memenuhi standar, karyawan mana yang kurang memenuhi standar, karyawan mana yang tidak memenuhi standar. Itu biasanya pengelompokannya seperti itu. Itu biasanya masuk ke classification, ya. Classification. Jadi classification itu algoritmanya banyak. Ada K-means clustering gitu ya. Ada K-means, ada hierarchical clustering ya. Hierarchical clustering itu ada banyak, ada cabangnya. Kalau kita bahas hierarchical clustering sendiri, itu bisa sampai pertemuan lagi, bisa bisa apa? Bisa bisa membuka sesi sendiri gitu ya. Karena hierarchical clustering memang sangat banyak sekali. Misalkan nih hierarchical clustering itu ada single linkage, ada average linkage, ada centered linkage, ada complex linkage. Itu sangat banyak sekali. Masing-masing ada pembahasannya apa beda-beda gitu ya. Itu kalau kita bicara clustering gitu ya. Kamins itu masih satu sih, tidak ada cabang kalau Kamins. Kalau hierarki clustering memang sangat banyak gitu ya. Dan eh, dia sangat sangat diperlukan oleh beberapa karyawan, beberapa perusahaan, beberapa ya semuanya perlu ya. Karena kenapa ya itu tadi kita tuh sudah pasti butuh untuk mengelompokkan pelanggan, untuk mengelompokkan siswa itu kita pasti butuh mengelompokkan siswa yang termasuk beasiswa, siswa yang tidak beasiswa itu kan perlu proses kan, kayak gitu. Terus principal component analysis atau PCA itu masuk ke klasifikasi juga gitu ya. Oke, yang ketiga ada reinforcement learning ya. Jadi kita itu kayak belajar main catur dengan mencoba berbagai langkah dalam permainan gitu ya.
Jadi AI akan mendapatkan reward gitu untuk memenangkan pertandingan itu gitu kan. Jadi setiap langkah huruf diberi penalti. Jadi seperti itu. Ini tuh jarang digunakan ya, kecuali kita biasanya menggunakan itu ketika kita membuat aplikasi game. Gitu ya. Aplikasi game itu kebanyakan sih menggunakan reinforcement learning, gitu ya. Algoritmanya key learning, deep key network. Jadi di sini tuh biasanya banyak digunakan di apa itu di permainan membuat game online gitu ya. Kayak misalkan catur, bermain catur itu kan ada catur online gitu. Itu bisa digunakan di sana juga gitu sih. Oke, oke. Eh, Algoritma populer dalam machine learning itu ada linear regression yang prediksi nilainya itu terus-menerus ya. Terus kemudian ada decision tree yang membuat keputusan berdasarkan pertanyaan yang berstruktur. Yang seperti saya katakan tadi dia akan menjawab seperti pohon gitu, tapi dia terstruktur gitu ya. Kemudian ada K-nearest neighbor, pengelompokan berdasarkan kedekatan data. Jadi data A sama data B itu sama data C gitu ya. Itu tuh dicari dulu yang terdekat. Namanya near snake box. Jadi kan apa itu kedekatan dia dengan tetangganya. Jadi dia tuh melihat kanan kiri tetangganya gitu. Mana yang lebih dekat sama parent node-nya ini? Berarti dia yang masuk pengelompokan itu gitu. Itu cara kerjanya sepintas tentang Gunner Snake Bots. Gitu ya. Hmm. Jadi K-nya itu merupakan node utamanya. Hmm. Oke, next. Hmm. Oke, dalam sebuah eh, apa itu tadi namanya Hmm, pemodelan, hasilnya itu tidak selalu baik ya. Kita kita perlu tahu juga proses di dalamnya gitu ya. Apakah terjadi overfitting atau underfitting dan gimana cara menyelesaikannya gitu ya. Oke, yang pertama ada overfitting. Jadi overfitting itu ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan data latih sehingga performanya menurun pada data baru. Jadi ketika eh, di training, ya kan, ketika di training dia itu dia itu apa modelnya itu terlalu menyesuaikan diri dengan data yang dilatih. Jadi selalu di training, 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 training terus gitu ya. Sehingga pada saat dilakukan ada data testing, dia itu performanya menurun. Nah, itu bisa dikatakan seperti overfitting gitu ya. Nah, overfitting ini apa wajib di eh, kita ketahui gitu ya. Karena ini akan berdampak ke akurasi, keakurasian data gitu ya. Ke jadi dengan adanya overfitting itu biasanya loss-nya tinggi sih. Loss-nya itu apa ya? Kayak misalkan eh, apa data itu apa hasilnya itu buruk gitu. Buruknya itu terlalu tinggi gitu. Gitu sih. Terus underfitting. Data yang digunakan itu banyak. Data yang digunakan itu banyak, tapi model yang diimplementasikan itu ternyata terlalu sederhana. Jadi misalkan data dengan data yang sangat banyak case gitu ya. Ternyata model yang digunakan itu misalkan nih hanya model naive Bayes gitu ya. Itu underfitting ya. Jadi
dia tuh kegagalan, gagal dalam memahami eh, datanya. Jadi hati-hati pada saat pemilihan model, kan? Karena kalau misalkan datanya kayak gini, terus diimplementasinya dengan menggunakan model yang kayak gini, itu bisa underfitting dan nggak dan pastinya kita tidak dapat hasil yang memuaskan. Udah pasti itu kalau underfitting itu. Datanya misalkan data struktur gitu ya, data struktur atau data gambar. Tapi kita selesaikan dengan proses hierarchical clustering gitu, atau proses Cummins, ya kan? Nggak mungkin ya. Nah, jadi kalau data gambar itu kebanyakan, kalau kita pengen tahu dia itu apa, apa dia itu termasuk ke penyakit apa itu biasanya pakai neural network gitu ya, pakai CNN, pakai terus kalau kita mau mendeteksi tanda tangan itu tanda tangan asli atau tanda tangan palsu gitu kan ya biasanya ya misalkan kalau kalian tahu kan di apa websitenya CPNS itu iya ada website CPNS gitu itu tuh pas waktu nge-scan eh, itu bisa sih yang aku nggak tahu tapi yang aku lihat di beberapa ini biasanya di web web CPNS itu ada kan kalau misalkan tanda tangan itu pas waktu kita ngumpulin berkas itu kan ada tanda tangan itu ya itu pas kita ngumpulin berkas kenapa nggak lolos seleksi. Nah, biasanya ada tanda tangan yang kurang ini itu kan itu semua tuh di scanningnya itu pakai AI pakai ML gitu ya. Itu biasanya pakai metode CNN dengan arsitektur ya ResNet gitu bisa gitu sih gitu ya. Jadi eh, hati-hati dalam proses administrasi dan lain sebagainya itu karena memang kita nggak tahu di website itu udah 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 di learning kan atau belum ya kan. Jadi eh, kebanyakan kenapa kebanyakan gagal itu mungkin salah satunya di situ gitu ya. Karena memang mesin learning itu tadi tuh sangat-sangat ini ya, sangat-sangat powerful banget gitu ya. Sehingga bisa menentukan ini tuh bisa lolos, ini tuh enggak. Itu beda lagi proses learningnya gitu ya. Itu proses learningnya mana yang membedakan mengklasifikasikan apa orang-orang ini lolos, orang-orang ini enggak pada proses administrasi itu biasanya pakai metode learning classification. Jadi beda lagi learningnya. Jadi proses sistemnya sangat kuat gitu ya. Learningnya juga harus kuat gitu ya. Jadi semakin canggih aplikasinya itu learningnya harus lebih ditingkatkan. Itu sih sebenarnya. Karena kenapa? Karena proses machine learning ini sungguh sangat menjadi eh, apa ya menjadi kontribusi besar ya bagi 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 negara ini gitu ya. Terus how to solve gimana sih cara menyelesaikannya overfitting, underfitting ya. Selain tadi itu kita bisa pakai cross validation, kita bisa pakai data augmentation dan regularization. Jadi kita itu harus mengetahui regularizationnya, regulasi datanya itu. Eh, regulasi datanya itu kita harus tahu nanti akan kemana-kemana gitu harus tahu supaya tidak terjadi overfitting crash gitu ya supaya tidak terjadi underfitting gitu ya. Nah, itu selain di aplikasi di mesin learning juga sangat butuh itu gitu ya. Oke, tools and library dalam mesin learning. Jadi kalau teman-teman mau mencoba pakai mesin learning ya kita saya sarankan sih menggunakan Python itu bisa eh, Python itu bisa atau mau pakai bahasa eh, yang lain Java itu juga bisa gitu ya itu eh, tapi kebanyakan sih eh, PHP juga bisa PHP itu juga bisa gitu ya tapi kalau PHP itu kebanyakan nggak ada eh, manualnya gitu ya jadi dia itu nggak punya library-nya gitu. Library-nya itu nggak ada apa?
nggak ada nggak ada fungsi yang mau dipanggil gitu ya. Jadi memang benar pure kita buat manual gitu kalau pakai PHP gitu kan. Sebenarnya bahasa pemrograman apapun bisa gitu ya. Tapi eh, kalau kita pengen cepat, ya biasanya pakai Python sih ya. Karena di Python itu sudah sangat lengkap. Ada scikit-learn, ada library-nya gitu. Kita bisa import apa saja di situ ya. Gitu. Jadi eh, jadi Pandas and NumPy ini biasanya dibuat untuk preprocessing pakai pada saat kita menggunakan Python ya. Jadi datanya itu diprocessing dulu. Itu biasanya pakai import Pandas, as NumPy gitu ya. Itu bisa sih seperti itu gitu ya. Terus kalau misalkan teman-teman selain tadi kan saya menjelaskan terkait tentang klasifikasi, ini kan terkait supervised learning, unsupervised learning gitu kan ya. Terus kalian mau coba pakai TensorFlow and Keras gitu ya. Bacanya Keras gitu ya. Itu bisa pakai CNN, Deep Learning Framework gitu ya nih. Itu semuanya di sana sih gitu ya. TensorFlow ini sangat ini juga sih. Tapi TensorFlow ini biasanya kalau pertama kali install itu ya di Python itu adanya di Python kalau TensorFlow itu ya. Eh, saya kurang tahu kalau di C bahasa pemrograman C++ itu sepertinya nggak ada ya karena bahasa pemrograman C itu bahasa pemrograman eh ini ya apa? Hmm, eh, TensorFlow ini ya, paling bisa pakai C. Saya belum pernah ya soalnya pakai C. Paling bisa pakai C, tapi kita harus buat TensorFlow-nya gitu ya. Jadi kan TensorFlow-nya itu sendiri kan punya punya rumus-rumus ya. Jadi ya kita harus tahu dulu cara kerjanya TensorFlow ini gitu ya. Jadi nggak asal. Jadi kalau misalnya mau simple, mau enak ya langsung aja pakai ini pakai library Python. Jadi pip install TensorFlow gitu ya. Nah, di situ udah tapi hati-hati kalau mau install TensorFlow kita harus lihat versi Python-nya dulu. Biasanya itu versi Python sama versi TensorFlow-nya itu crash biasanya. Jadi kalian perlu tahu dulu TensorFlow eh, berapa yang support pada Python versi ini gitu supaya tidak akan terjadi error gitu ya. Itu sih kalau Pandas and NumPy ini biasanya sudah terintegrate nih di Python eh, versi 2 itu udah ada. Kalau TensorFlow ini Python versi 3 ya, harusnya sudah oke ya. Kalau Pythonnya versi 2 tapi TensorFlow-nya versi 3 itu khawatirnya kalian mendapatkan error. Gitu sih. Oke, next. Oke, dari saya cukup untuk presentasi eh, kali ini. Eh, Mungkin dari teman-teman ada feedback atau yang mau didiskusikan, dipersilahkan ya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Silviana yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung on mic atau bisa melalui kolom chat. Ini di kolom chat ada yang bertanya dari Rivi Adi. Tempat belajar mesin learning itu di mana, Kak? Mungkin dari Kak Silvi bisa langsung menjawab. Oke, nice. Yap.
Saya mau jawab ya, sebentar ya. Ini Mas Rifki ya, Mas Rifki Adi. Oke, tempat belajar mesin learning itu di mana, Kak? Oke, Mas. Tempat belajar mesin learning itu di mana aja, Mas, sebenarnya? Jadi, Mas Rifki bisa, apa ya, sebentar saya bukakan. Ini, Mas. Kalau Mas Rizky pengen mau tahu dataset yang ini yang biasanya digunakan, itu di webnya ini, Mas, namanya ya, Kaggle. Nah, di situ Mas, nanti di situ Mas Rizky bisa tahu nih apa eh bentar, saya carikan websitenya ya. Bentar, bentar. Supaya hmm. Jadi kalau Mas Mas apa tadi ya? Mas Rizky ya? Sorry. Oh, Mas Rizky, sorry, sorry. Nah, jadi kalau misalkan Mas Rizky itu mau belajar mesin learning itu pelajari dulu datasetnya gitu kan ya. Datasetnya bisa di-download di Kaggle itu ya. Di Kaggle ini yang sudah saya kasih linknya gitu ya. Hmm. Terus gimana sih cara tahunya mesin learning itu gitu ya? Mas Rizky bisa install Python gitu ya. Bisa install Python. Jadi nanti eh, auto pakai pemrogramannya langsung gitu ya. Nah, di situ nanti Mas Rizky apa itu bisa lihat-lihat di YouTube gitu ya. Kalau pertanyaannya di mana gitu ya, bisa bisa lihat di YouTube sih. Kalau misalkan eh, praktiknya langsung gitu ya. Karena di sini bukan sesi praktik, tapi sesi apa ini? Sesi teori gitu ya. Itu mungkin jadi sebentar saya coba mau share screen nih eh, beberapa yang beberapa yang sudah saya kerjakan. Nah, sebentar sebentar. Nah, Mas Rizky, jadi Mas Rizky bisa download ini. Jadi sebenarnya pertanyaannya, Kak, kita bisa di mana sih belajar ini? Bisa di mana aja, Mas? Bisa di YouTube, bisa di akademi gitu ya, bisa di training-training les yang lainnya itu biasanya berbayar gitu ya, Mas ya. Tapi kalau Mas Rifki mau belajar sendiri gitu ya, dipersilahkan gitu ya, Mas ya. Pakai Jupyter, aplikasinya Jupyter. Terus nanti di situ itu ini Mas apa? eh, bisa nge-install sendiri Python-nya di sini gitu ya. Atau Python-nya bisa install di tempat yang lain gitu ya. Terus setelah itu Mas Rifki bisa lihat di YouTube gitu ya, gimana apa library-library-nya gitu ya. Biasanya banyak kok Mas library ini. Ya, lihatnya di sini. Python biasanya di dokumentasinya Python itu eh, udah banyak sih apa sudah banyak untuk apa itu buat machine learning gitu. Sebentar. Jadi keywordnya kalau misalkan mau Python tuh machine learning. Sorry, sorry. Python tuh machine learning. Jadi machine learning itu banyak. Jadi saya harapkan Mas Rizky bisa tahu dulu machine learning apa nih yang mau dipelajari. Itu ya. Kayak machine learning. Tadi kan ada banyak ya, ada supervised, unsupervised, ya kan? Itu bisa tahu dulu supaya machine learning yang kayak gimana yang mau dipelajarin, yang supervised dulu. Berarti Python tuh machine learning atau mau belajar preprocessing dulu. Berarti Python tuh preprocessing gitu, Mas. Tapi sekali lagi ya saya ingatkan, eh, belajar kayak gini ini jadi harus tahu dulu datanya ya. Data yang mau diimplementasikan itu kayak apa. Biasanya diekspor. Gigs itu banyak sih Mas untuk cara mengetahui ya. Cara mengetahui. Nah, kayak gini. Jadi ada import pandas. Karena di sini kita temanya bukan praktik ya, namun teorinya ya. Jadi mungkin saya akan lebih mengulas dikit ya, dikit banget gitu ya. Jadi kayak gini Mas, import pandas itu biasanya dibuat untuk reprocessing.
SciPy. Terus ini preprocessing dari library-nya. Terus ini juga min-max scalar ini yang saya sebutkan tadi ya. Ini buat normalisasinya gitu ya. Itu tuh banyak sekali itu di situ Mas. Terus datanya itu biasanya datanya Mas Rifki bisa ambil dari sini gitu ya. Itu kalau Mas Rifki mau belajar secara gratisan gitu ya. Kalau mau belajar ini bisa di apa saya nggak mau nyebutin merek sih, bisa bisa di apa yang lainnya kayak ya saya apa ya kayak Udemy gitu ya, itu bisa. Kayak di coding itu bisa ada sih di sana gitu. Itu sih, tapi kalau misalkan mau contoh itu bisa diakses di link ini ya. Hmm, ini bisa menghasilkan output sekian gitu ya. Jadi tahu dulu lah dasar-dasarnya gitu ya sebelum ke studi kasus gitu ya. Karena bentar, ini jobnya mau itu Mas Rifki. Oke, gitu ya. Oke, gitu. Ya, itu sih mungkin Mas Rifki yang mungkin bisa saya jawab. Ada tanggapan untuk pertanyaan dari Mas Rifki? Mungkin sampai 37. Nah, maksudnya ini Mungkin dari Kak Rifki Adi sudah jelas. siap pamit ya. Eh, ya, selanjutnya dari Nur mau nanya Kak, untuk clustering, jumlah klasternya itu terserah kita atau ada aturannya buat berapa klasternya. Misal data ini harusnya klasternya segini. Mungkin Oke, dari Kak Silviana bisa langsung dijawab. oke. Eh, terima kasih Mbak Nur ya. Yap. Kalau misalkan pakai pengklasteringan itu sebenarnya pelabelannya itu apa kategorinya itu menyesuaikan dari kitanya gitu gitu Mbak. Kalau misalkan nih kita mau menentukan kerentanan sebuah daerah gitu ya. Kerentanan kerentanan sebuah daerah itu dia tuh eh, rentan adanya penyakit gitu ya. Jadi ada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Itu tuh bisa kita kategorikan, tapi kita lihat dulu parameternya, parameter yang digunakan, ya kan? Ada parameter yang digunakan itu, kayak misalkan untuk menentukan kategori tersebut kan kita harus tahu dulu parameternya. Ada parameter kayak misalkan jumlah penduduknya, gitu kan ya. Dari jumlah penduduk, terus jumlah penderita di setiap keluarga atau di setiap itu kan kita harus tahu juga ya. Terus setelah itu kita juga harus tahu nih eh, jumlah apa itu jumlah fasilitas yang diberikan. Bisa jadi jumlah fasilitas yang diberikan itu sedikit, ya kan? Jumlah fasilitas yang ada itu sedikit di desa tersebut dan jumlah penderitanya banyak. Jadi jadi tidak menutup kemungkinan di desa tersebut itu kerentanannya tinggi gitu. Jadi seperti itu. Jadi pengklasteringannya itu atau pengklasterannya itu terserah dari kita biasanya. Tapi kembali lagi dengan data ya. Kalau data parameternya sudah ada, berarti kita tinggal menentukan pengklasteringannya gitu ya. Oke, apakah sudah menjawab Mbak Nur atau ada sanggahan? Baik, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Maulidiah Anwar, izin bertanya Kak, lebih mudah menggunakan RNN, CNN, atau lainnya untuk melakukan penelitian yang mudah dipahami? Oke.
Oke, terima kasih Mbak siapa? Mbak Maulidia Anwar ya. Terus, stop dulu. Bentar. Oke, terima kasih Mbak Maulidia Anwar ya tadi ya sudah sudah bertanya. Oke, sebenarnya eh, CNN atau RNN gitu ya. Kalau pertanyaannya lebih mudah dipahami, itu tergantung topik penelitian, Mbak, sebenarnya, Mbak. Kalau topik penelitiannya itu datanya berurutan, terus dia itu membutuhkan deret waktu, butuh time seriesnya, itu bisa menggunakan RNN. Tapi kalau datanya ya gambar, video, itu bisa menggunakan CNN. Jadi kembali lagi Mbak ke problem masalahnya. Jadi kalau problem masalah apa data yang mau diselesaikan itu data gambar itu CNN lebih bagus. Nah, kalau RNN itu seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Kalau RNN itu ya seperti datanya seperti teks gitu ya. Teks. Terus dia tuh di dalam RNN itu juga banyak arsitektur yang kita harus ketahui gitu ya. Itu tergantung datanya yang pertama. Terus yang kedua eh, apa itu tadi CNN? Kalau datanya gambar ya, kenapa tidak pakai CNN aja gitu ya? Lebih mudah gitu kalau CNN. Tinggal nanti kita menentukan arsitekturnya mau pakai apa. Jadi mau pakai di situ tuh banyak Mbak arsitekturnya. Ada ResNet, MobileNet ya, itu banyak sekali eh, arsitekturnya gitu. Jadi kembali lagi Mbak Maulidia eh, tergantung dengan datanya. Kalau masalah mudah atau enggaknya tergantung dengan problem domain yang mau diselesaikan dan tergantung dengan datanya. Gitu sih Mbak. Ada tanggapan Mbak Maulidi Anwar atau mana Mbak? Jadi kalau misalkan ada tanggapan, oh problemnya ternyata mau diselesaikan ini Mbak. Jadi kita bisa tuh apa discuss lagi gitu. Kalau saya belum tahu problemnya apa, saya belum berani bilang RNN apa sih NN. Kecuali pertanyaannya tadi kayak gini, Mbak, kalau misalkan clustering itu kita tuh lebih baik pakai clustering K-means atau hierarchical clustering gitu kan. Itu lebih oke sih gitu. Berarti lebih dengan studi kasus kayak gini. Itu lebih oke gitu, Mbak. Yap, oke. Sama-sama Mbak Maulidia. Next. Terima kasih kepada Kak Silviana. Hmm. Sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mungkin dari teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab nanti akan dijawab Kak Silviana melalui grup WhatsApp ya Kak ya. Oke, nice. Oke. Selanjutnya selanjutnya sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman yang belum on cam bisa on cam. Mungkin Kak Maulidia bisa on cam. Kak Aulia, Kak Karimah, Kak Andriansyah. Teman-teman juga bisa screenshot room Zoom-nya untuk absensi nanti ya. Untuk link Oh, ini harus screenshot tadi. untuk link absensi sudah dikirim melalui kolom chat. Selanjutnya sesi dokumentasi. Teman-teman yang belum on cam bisa on cam. Oke. 1, 2, 3.
Slide berikutnya, teman-teman bisa ganti gaya. 1, 2, 3. Slide berikutnya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Silviana yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami semua. Ya, Semoga apa yang kami sama-sama. dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ya, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat untuk TA, ya, tugas akhir para adik-adik. Amin. Makasih Bu. Oke, sama-sama, Dek. Iya Bu. Terima kasih juga kepada teman-teman Sehat-sehat Bu. peserta yang sudah Iya, Mas. Sehat-sehat juga, Mas. Semangat kuliahnya Bu. Oke, untuk teman-teman jangan lupa absen. Untuk link absensi sudah di-share di kolom chat. Demikian untuk pertemuan webinar kali ini. Saya Putri Diwebriani selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.